Ini adalah peternakan ayam petelur. Setiap hari lebih dari 500.000 telur diproses di tempat ini. Dan semua pekerjaan di peternakan ini dikerjakan oleh mesin. Dan yang uniknya lagi, peternakan ini memiliki 4.000 buaya. Untuk apa ya? Pada liputan kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian semua untuk berkunjung dan belajar setiap tahapan proses peternakan modern dari ayam petelur yang hampir semua langkahnya dikerjakan oleh mesin secara otomatis. Namun, sebelum sampai di sana, perlu kamu tahu peternakan modern saat ini masih didominasi dengan dua metode. Pertama, peternakan ayam petelur dalam ruangan, di mana ayam memiliki ruang gerak yang terbatas. Sedangkan untuk alasan kesehatan, juga terdapat metode ayam petelur free run, di mana ayam petelur diberikan ruang gerak yang lebih leluasa untuk keluar masuk kandang, baik dalam ruangan atau di luar ruangan. Namun, kali ini Rekayasa Teknologi akan mengajak kamu untuk melihat tahapan proses yang ada dalam ruangan saja. Sebelum kita menyambangi peternakan ayam petelur, semua cerita bermula dari pabrik ini, yaitu pabrik penetasan telur dan pemilihan bibit unggul untuk ayam petelur. Video ini direkam di perusahaan Bell & Evans Chicken Hatchery, Pennsylvania, Amerika. Ketika telur-telur datang, telur-telur akan dimasukkan ke ruang inkubasi. Telur ini akan berada di mesin inkubator dalam 18 hari. Setiap rak inkubator dapat menampung 69.000 telur dalam waktu yang sama. Mesin ini akan memiringkan telur untuk menjaga kelembaban suhu yang seragam dan tepat. Setelah 18 hari di inkubator, selanjutnya telur-telur ini dibawa masuk ke mesin scanner, dan kemudian mesin scanner menentukan telur-telur yang tidak bisa menetas dan kemudian menyingkirkannya. Kemudian mesin vakum ini akan mengambil telur dan memindahkan ke sabuk conveyor yang kemudian masuk ke mesin injektor. Dalam mesin injektor ini, telur akan disuntikan vaksin organik yang bersertifikat. Kemudian tahapan akhir penetasan telur. Telur-telur akan dimasukkan ke inkubator kembali, namun berbeda dengan inkubator pertama. Setelah beberapa hari, telur-telur ini akan semuanya menetas dan menjadi anak ayam petelur selanjutnya. Untuk contoh peternakan ayam petelur kali ini, kita langsung menuju peternakan ayam petelur di China. Video ini direkam oleh CPH Production di Beijing, China. Pabrik ayam petelur ini merupakan percontohan yang menerapkan sebuah lingkungan yang saling melengkapi, sehingga tidak ada limbah yang dihasilkan. Perlu kamu tahu, perusahaan ini memiliki 4.000 buaya yang diberi makan ayam petelur yang sudah tidak produktif. Pabrik ini juga mengolah sendiri kotoran ayam menjadi pupuk organik
dan mengaplikasikannya sendiri di perkebunan buah-buahan di sekitar kompleks Sipi Pinggua atau area peternakan ayam petelur ini. Pabrik ini memiliki 10 gedung kandang ayam petelur dengan setiap gedung memiliki 2 lantai. Sedangkan setiap lantai memiliki 4 baris susun ayam petelur seperti ini. Untuk kebutuhan makan dan airnya, semuanya dikendalikan secara otomatis dan dikendalikan oleh sistem komputer di ruang operator ini. Maka, akan secara otomatis terdistribusikan sesuai jadwal waktu yang sudah ditentukan. Ketika ayam petelur ini bertelur, telur akan secara otomatis jatuh ke sabuk conveyor yang berjalan dan akan berjalan mengumpulkannya di setiap sudut dinding kandang, sehingga terlihat seperti tembok telur yang berjalan seperti ini. Untuk pemantauan perawatan setiap ayam dilakukan oleh robot yang selalu berjalan memantau kondisi kesehatan dan juga produktivitas ayam petelur, yang kemudian melaporkan ke komputer induk di gedung operator. Di gedung operator, data ini akan dikumpulkan dan diproses sesuai dengan kriteria yang ada dalam sistem dan akan menghasilkan tindakan baik mengambil atau mengarantina ayam yang memiliki masalah tersebut. Setelah adanya keputusan dan laporan akan ditindaki secara manual oleh petugas manusia dan mengambil ayam yang bermasalah tersebut. Kembali ke sabuk conveyor pembawa telur, telur-telur ini masuk ke pabrik pengolahan yang akan membawa telur ini untuk dicuci dan kemudian melewati mesin scanner untuk menentukan kualitas dan nasib berikutnya dari telur-telur ini. Telur yang bagus dan bisa bertahan lama akan dikemas dalam keadaan mentah yang selanjutnya akan berakhir di rak-rak toko di sekitar kita. Kemudian untuk telur yang dianggap tidak akan bertahan lama, akan langsung diolah menjadi produk jadi, baik telur-telur ini direbus atau dikupas untuk dijadikan pasta telur. Telur merupakan salah satu sumber protein paling populer dan mudah diakses di dunia. Dimanapun kalian berada, telur ayam pasti tersedia di warung-warung sekitar Anda. Begitu populernya makanan satu ini,
tercatat ada 1,2 triliun telur dikonsumsi di seluruh dunia setiap tahunnya. Hal ini ditunjang dengan menjamurnya usaha peternakan ayam petelur hampir di seluruh penjuru tempat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang masif. Di sisi lain, seiring majunya ilmu pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang apa yang mereka makan dan akibat yang ditimbulkan, kini banyak konsumen yang ingin tahu lebih banyak tentang telur yang mereka beli. Preferensi dari para konsumen dapat bervariasi tergantung dengan pengetahuan dan di mana mereka berasal. Namun, kebanyakan peduli dengan harga yang terjangkau. Sementara konsumen lain seperti di Australia dan negara maju, mereka peduli terhadap bagaimana ayam ini mendapat perlakuan di kandang. Baik bagaimana mereka dibesarkan dan apa yang mereka makan dan bagaimana telur-telur ini dikemas dan didistribusikan ke para konsumen. Berdasarkan isu ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat peternakan ayam petelur milik keluarga yang mengadopsi sistem Free Range Chicken Lay Eggs di Australia. Rekayasa Teknologi telah membahas peternakan ayam modern beberapa kali, mulai dari sistem yang dilayani dengan robot hingga free range ayam kalkun. Sehingga pada liputan kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang berbeda saja. Peternakan ini telah berdiri sejak tahun 1955 dan telah bersambung hingga 3 generasi. Untuk memenuhi semua kebutuhan preferensi konsumen, peternakan ini juga memiliki peternakan ayam modern dengan sistem kandang dan juga peternakan free range ayam yang dibiarkan bebas berkeliaran. Konsep free range chicken adalah metode peternakan di mana hewan setidaknya untuk sebagian hari mereka dapat berkeliaran dengan bebas di luar ruangan daripada dikurung di kandang selama 24 jam setiap hari. Sistem ini berlaku baik untuk peternakan yang menghasilkan daging maupun telur. Peternakan ayam petelur modern dengan sistem kandang menempati 98%, di mana ayam akan terus berada di dalam kandang tanpa akses sama sekali keluar ruangan. Dan kurang dari 2% ayam dipelihara di peternakan bebas, seperti yang kita lihat dalam video ini. Peternakan ayam dengan sistem kandang memang memiliki banyak keuntungan dan yang paling dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen dalam jumlah besar. Beberapa keuntungan peternakan ayam sistem kandang adalah penggunaan lahan dan pakan yang lebih efektif, serta lebih efektif menjaga kesehatan ayam dari faktor penyakit dari luar. Terlebih lagi, peternakan ayam sistem kandang kini banyak yang sudah dibuat otomatisasi yang menghemat kebutuhan tenaga dan waktu. Sementara peternakan ayam petelur free range memiliki keunggulan di mana peternakan ini menghasilkan telur dengan kualitas yang lebih baik, termasuk kandungan nutrisi yang lebih tinggi seperti omega 3 dan vitamin D. Karena diet yang lebih bervariasi yang meliputi makanan alami seperti rumput, serangga, dan biji-bijian. Selain telur yang sehat, telur ini juga dihasilkan dari ayam-ayam yang bahagia. Lalu bagaimana cara mengukur atau mengetahui ayam-ayam free range ini lebih bahagia? Untuk mengukur kebahagiaan ayam-ayam ini, peneliti menggunakan respon fisiologis yang umum, di mana hal ini dilihat dari peningkatan hormon stres atau hormon kortisol yang dilepaskan dalam tubuh ayam saat mereka stres. Peneliti dapat mengukur kadar kortisol dalam darah atau air liur ayam untuk mengetahui tingkat stres mereka. Dari acuan ini ditemukan bahwa ayam petelur yang memiliki akses ke luar ruangan memiliki kadar hormon kortisol lebih sedikit daripada ayam yang dipelihara dalam kandang. Selain itu, peneliti juga mengukur tingkat kebahagiaan ini dengan telur-telur yang dihasilkan. Peneliti mengumpulkan telur-telur dari 12 peternakan berbeda di sistem kandang dan sistem free range
setiap 10 minggu sepanjang siklus produksi masing-masing 90 telur. Sistem ayam free range memiliki hormon kortisol yang lebih sedikit dibanding sistem kandang. Terlebih lagi, hasil penelitian ini mengorelasikan lebih jauh kepada kematian ayam betina, di mana ketika hormon kortisol meningkat, tingkat kematian meningkat sehingga produksi telur juga menurun. Walau begitu, peternakan ayam petelur sistem free range juga tidak sempurna dan memiliki tantangan mereka sendiri. Ayam free range mempunyai akses terhadap alam bebas, sehingga mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk berinteraksi dengan hewan liar seperti burung liar dan hewan pengerat yang dapat membawa penyakit. Hewan pengerat dan burung liar dapat mencemari wilayah jelajah ayam dan pasokan air di ruang terbuka. Untuk menangani masalah ini, peternakan di sini menerapkan pengolahan biosecurity untuk mencegah hewan pengerat dan burung mendekati wilayah jelajah dan kandang ayam petelur. Biosecurity juga meliputi dengan pengendalian lalu lintas orang dan kendaraan, meminimalkan pekerja, pembuangan limbah secara teratur termasuk membersihkan sisa-sisa rumput dan apapun yang dapat dimakan atau digunakan oleh hewan pengerat untuk bersembunyi atau bersarang di atas peternakan ini. Sementara untuk mengusir kawanan burung mendekat, pekerja harus memastikan tidak ada makanan dan genangan air di luar kandang dan juga beberapa ratus meter di sekitar kandang. Di bagian penerapan teknologi, peternakan ini menggunakan sensor yang dapat mengidentifikasi informasi kesehatan dan produktivitas dari setiap ayam. Pada layar ini, setiap ayam memiliki warna yang berbeda sesuai dengan data yang disimpan dalam komputer. Data ini digunakan sebagai acuan beberapa faktor luar dan juga sebagai acuan untuk memberikan treatment yang tepat pada setiap ayam yang memiliki masalah perkembangan, kesehatan, dan juga produktivitas yang menurun. Seperti halnya peternakan ayam kandang lainnya, ayam-ayam ini juga disediakan tempat mereka bertelur. Sehingga sebagian besar telur-telur ini akan langsung masuk ke ruang produksi untuk dibersihkan dan dikategorikan berdasarkan berat untuk menghasilkan telur-telur yang seragam di dalam rak. Telur-telur ini kemudian siap untuk dikirim ke seluruh pasar di Australia.
Perlu kalian tahu, dalam dunia peternakan ayam petelur untuk tujuan konsumsi, umumnya ayam betina dapat bertelur tanpa bantuan ayam jantan. Itu artinya, telur yang dihasilkan ayam betina tidak dibuahi oleh ayam pejantan. Sehingga telur ini disebut dengan infertil atau telur tanpa embrio. Secara rasa tentu telur yang dibuahi dan tidak dibuahi tidak jauh berbeda. Namun telur yang tidak dibuahi ini tidak dapat ditetaskan menjadi anak ayam. Peternakan ayam petelur yang tidak dibuahi biasanya kandang disusun bertingkat seperti ini. Sehingga telur yang dihasilkan akan jatuh ke conveyor dan conveyor akan mengumpulkannya ke tempat pengumpulan telur. Sementara itu, peternakan ayam petelur yang dikhususkan untuk ditetaskan memiliki kandang yang jauh berbeda. Ayam akan dibiarkan berkeliaran di dalam kandang antara ayam betina dan ayam pejantan, sehingga proses pembuahan telur dapat terjadi. Walau begitu, dengan sistem ini pun tidak akan lepas dari telur yang tidak dibuahi. Karena ayam betina dapat memproduksi telur antara 24 hingga 27 jam sekali, dan akan dikeluarkan baik dibuahi atau tidak dibuahi. Hal ini terjadi karena siklus sel telur dan juga kebutuhan nutrisi pendukung yang terpenuhi. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian mengunjungi proses peternakan ayam petelur untuk ditetaskan dan proses penetasan telur di pabrik modern. Ini adalah fasilitas penetasan milik perusahaan Bell & Evans Chicken Hatchery yang terletak di Pennsylvania, Amerika. Fasilitas penetasan ini memiliki luas 48.000 meter persegi yang dapat menetaskan 1,9 juta anak ayam per minggu. Namun sebelum sampai kepada kisah sukses penetasan ayam ini, tidak lepas dari bantuan suplai telur fertil atau telur yang dibuahi oleh peternakan ayam petelur untuk penetasan. Ketika anak ayam pertama kali datang ke rumah peternakan ayam petelur ini, peternak memerlukan perawatan dan pembesaran sekitar 20 minggu ke depan, atau sekitar 5 hingga 6 bulan sebelum akhirnya ayam mulai masuk ke siklus produksi telur pertama mereka. Sebelum memasuki masa produksi, baik ayam pejantan dan ayam betina mendapatkan perawatan dan pakan yang sama. Namun ketika masa produksi dimulai, pakan untuk ayam jantan dan betina dipisah. Lalu bagaimana cara memisahkan pakan ayam jantan dan betina dalam satu kandang? Karena ayam jantan dan betina memiliki ukuran kepala dan tinggi yang berbeda, sehingga hal ini menjadikan celah untuk peternakan memanfaatkannya. Ayam jantan diberi pakan dari deretan panci yang diturunkan dari langit-langit hingga ketinggian tertentu, di mana ayam jantan dapat menjangkaunya dan ayam betina tidak dapat menjangkaunya. Sementara itu, ayam betina diberi pakan dari konveyor pengumpan berjalan yang diberi pagar dengan lebar tertentu yang memungkinkan kepala ayam betina dapat melewati dan ayam pejantan tidak dapat melewatinya. Makanan dari konveyor berjalan ini dikomposisi sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang lebih tinggi untuk produksi telur mereka. Dengan cara ini, peternak dapat memberi makan dua jenis makanan berbeda untuk ayam jantan dan betina yang bebas berkeliaran di masing-masing kandang. Kandang ayam petelur ini memiliki banyak cahaya alami dan juga suhu yang lebih dingin. Hal ini didukung dengan ventilasi yang dapat dibuka dan ditutup dan kipas dinding samping
dan saluran masuk udara selama suhu sedang. Sementara ketika suhu luar ruangan mulai menghangat, bangunan akan berubah dengan sendirinya menjadi bangunan berventilasi terowongan modern. Selain itu, untuk membuat kandang ramah lingkungan dan meminimalisir amonia ayam dan kontrol lalat, kandang dilengkapi dengan sistem pembuangan kotoran otomatis yang akan mengambil kotoran ayam 5 kali sehari. Hal ini juga bertujuan meningkatkan kualitas udara untuk burung sepanjang tahun, karena tidak ada kotoran di dalam bangunan. Semua sistem ventilasi dan penyiraman pemberian pakan diotomatisasi melalui pengontrolan. Di fasilitas ini ada 14.000 ayam di masing-masing rumah. Setiap rumah menghasilkan sekitar 12.000 telur tetas sehari. Ayam betina yang akan bertelur memasuki kandang dan telur akan menggelinding ke konveyor. Telur ini selanjutnya dibawa ke fasilitas pengumpul telur. Kemudian, telur ini akan dipisahkan antara telur infertil dan fertil untuk memastikan kualitas dalam proses penetasan telur. Telur tetas akan selalu dikemas dengan posisi sel udara yang ada di dalam telur pada bagian atas. Kemudian telur tetas dikemas ke dalam rak pertanian. Rak pertanian kemudian dipindahkan dari ruang pengumpulan telur ini ke pendingin yang diadakan pada suhu kamar, di mana mereka disimpan sampai truk telur tiba untuk membawanya ke tempat penetasan telur. Sementara itu, di fasilitas penetasan telur di Pennsylvania ini, akses pekerja dan pengunjung sangat dibatasi untuk mengantisipasi kontaminasi dari luar. Tempat penetasan memiliki 2 sisi gedung yang terdiri dari sisi ayam dan sisi telur untuk meminimalkan potensi kontaminasi. Setiap pekerja memiliki kode akses dengan fasilitas locker, ruang istirahat, dan fasilitas shower. Sehingga setiap karyawan yang bertugas diwajibkan untuk mandi dan berganti seragam. Gedung ini dilengkapi dengan sistem pencucian di seluruh fasilitas dan saluran air yang mengalir di sepanjang lantai. Sementara di sepanjang lorong ini dilengkapi dengan ruangan penyimpanan bahan kimia, ruang listrik, dan lemari petugas kebersihan. Operasi penetasan telur dimulai saat truk trailer tiba di gedung fasilitas penetasan. Terdapat 2 pintu garasi berbeda yang dapat diakses oleh truk trailer. Satu pintu untuk menerima telur dan pintu lainnya digunakan untuk memuat troli bersih untuk dibawa kembali ke peternakan ayam petelur. Telur yang baru datang kemudian dipindahkan ke ruang disinfektan, di mana kabut organik untuk mendisinfeksi telur dilepaskan. Kemudian di ruang ini, baki telur dipindahkan dari troli trailer ke troli penyetelan melalui sistem transfer elektronik. Telur-telur ini dipindahkan ke ruang inkubasi. Di gedung ini memiliki 36 unit ruangan inkubasi dan setiap unit dapat menampung 169.000 telur. Pada hari yang padat, seluruh ruangan inkubator ini dapat menampung hingga 6 juta telur. Embrio berkembang di sini selama 18 hari. Mesin inkubator ini akan memiringkan telur untuk mempertahankan suhu yang seragam dan tepat, kelembaban, dan tingkat CO2 yang dikontrol dari monitor ini. Setelah 18 hari di ruangan inkubasi, troli akan dipindahkan ke area ini untuk dideteksi embrio. Mesin-mesin ini memeriksa detak jantung pada setiap telur sebelum akhirnya mereka masuk ke hatchers. Layar ini menunjukkan telur mana yang subur dan mana yang tidak. Titik hijau pada layar berarti telur subur dengan embrio yang layak. Warna biru pada telur menandakan tidak subur tanpa embrio. Sedangkan warna kuning untuk embrio yang tidak layak.
Sistem transfer hanya mengambil telur yang subur dan menata telur kembali ke dalam baki penetasan khusus. Selanjutnya, di ruangan ini, embrio yang layak menerima vaksinasi organik yang disetujui terhadap penyakit unggas yang umum. Kemudian, telur ditempatkan pada baki penetasan khusus yang dapat menampung 90 telur. Baki penetasan ini memiliki 2 tingkat. Baki telur diletakkan di atas keranjang penetasan, sementara ketika ayam menetas, mereka menjauhi dari sisa telur di keranjang bagian bawah, di mana tempat pakan organik dan air tawar diletakkan dan menunggu mereka. Ini adalah hatcher, tempat penetasan berlangsung. Anak ayam mulai menetas sekitar 24 jam setelah mereka tiba di sini, dan semua akan menetas sempurna sekitar 2 hari penuh. Di ruangan ini, suhu, kelembapan, dan kadar CO2 dikontrol untuk memiliki sirkulasi udara segar. Ketika anak ayam menetas, mereka langsung memiliki akses terhadap air dan pakan, di mana mereka akan dipandu dengan lampu LED untuk menarik anak ayam. Dengan ini, anak ayam dengan cepat tertarik ke air untuk minum pertama mereka. Setelah semua anak ayam menetas sekitar 2 hari penuh, pekerja memisahkan keranjang penetasan dari baki telur. Nampan cangkang dibersihkan untuk digunakan kembali, sedangkan keranjang berisi anak ayam melalui proses pemeriksaan. Anak ayam selanjutnya diperiksa secara visual oleh pekerja. Kemudian, anak ayam dipindahkan melewati kabut vaksin yang bertujuan untuk melindungi mereka dari penyakit unggas. Selanjutnya, anak ayam dipindahkan ke ruang tunggu dengan akses makan dan minuman dengan pengaturan suhu yang terkontrol hingga truk trailer siap menjemput mereka dan membawanya ke peternakan pembesaran dan peternakan petelur. Selain telur ayam, kita juga biasa menjumpai di pasar-pasar telur yang berukuran lebih kecil dan biasa kita konsumsi. Telur ini adalah telur burung puyuh.
Telur burung puyuh dalam porsi yang sama memiliki kalori lebih kecil namun memiliki kandungan lemak jenuh lebih tinggi dibanding telur ayam. Seperti halnya ayam, dalam budidaya burung puyuh juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu burung puyuh petelur dan juga burung puyuh yang dimanfaatkan dagingnya. Kedua jenis burung puyuh ini memiliki jenis yang berbeda. Pada episode kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk mengunjungi peternakan telur burung puyuh modern di Amerika. Episode ini juga bagian dari request saudara Goni, Bayu, dan Hasim. Dalam dunia peternakan burung puyuh juga dibesarkan dan diternak sesuai dengan kebutuhan, baik untuk dimanfaatkan dagingnya maupun untuk dikonsumsi telurnya, seperti telur ayam. Dalam sistem pertanian modern, peternakan burung puyuh petelur lebih disukai karena biaya dan pemeliharaan yang lebih rendah dibanding peternakan ayam petelur. Pada liputan kali ini, kita akan berfokus pada peternakan burung puyuh petelur. Selain persiapan tempat atau desain kandang untuk budidaya, hal yang cukup penting yang perlu dilakukan adalah pemilihan bibit atau bayi puyuh. Sehingga peternak harus memilih telur puyuh yang dibuahi. Perlu sahabat tahu, telur yang dihasilkan dari peternakan burung puyuh atau ayam petelur umumnya adalah telur yang dihasilkan oleh indukan yang tidak dibuahi oleh pejantan. Sehingga telur-telur mereka tidak dapat diambil untuk ditetaskan. Telur yang akan ditetaskan harus dihasilkan dari peternakan yang mengkhususkan diri untuk produksi telur yang dibuahi. Walau sebenarnya telur-telur yang dibuahi dan tidak dibuahi tidak memiliki rasa yang berbeda. Namun hal ini penting untuk kesuksesan penetasan. Setelah mendapatkan telur-telur burung puyuh yang akan ditetaskan, pekerja akan menata telur ini pada rak khusus. Kemudian membawanya untuk ditempatkan pada lemari inkubator. Waktu inkubasi telur puyuh hanya sekitar 15 hingga 18 hari. Telur akan dimiringkan 1 hingga 2 kali dalam sehari untuk membuat setiap bagian telur mendapatkan panas yang merata. Kemudian 2 hari sebelum telur menetas, telur puyuh akan dipindahkan ke lemari khusus penetasan. Hal ini untuk menghindari bayi akan terjatuh dari lemari inkubator. Setelah telur-telur ini menetas, bayi-bayi burung puyuh ini akan disortir untuk mendapatkan anakan yang sehat dan memenuhi kriteria. Kemudian, bayi-bayi burung puyuh ini akan dikirim ke peternakan yang lebih besar. Namun sebelum mereka menempati kandang produksi yang bersusun ini, bayi-bayi burung puyuh ini akan menempati ruang pembesaran di sini selama 2 minggu. Kemudian mereka akan dipindahkan melalui sistem kandang. Dalam 2 minggu pertama, ukuran kandang akan menampung 100 ekor burung puyuh.
Makanan mereka adalah biji-bijian seperti jagung dan gandum yang digiling. Kemudian selama 3 hingga 6 minggu berikutnya, mereka dipindahkan ke kandang utama yang terdiri dari 50 ekor per satu kandang sampai usia 7 minggu. Hingga akhirnya burung-burung puyuh ini akan mulai bertelur. Setiap burung puyuh dapat bertelur sekitar 250 hingga 300 telur dalam 1 tahun. Selama masa produksi ini, burung puyuh akan diberikan pakan nutrisi yang lengkap untuk dapat memproduksi telur yang baik dan sehat. Sementara itu, pekerja akan mengecek setiap hari kondisi burung puyuh secara sekilas dengan kendaraan yang dikayuh seperti sepeda ini. Sementara itu, telur-telur burung puyuh akan menggelinding jatuh ke konveyor berjalan, yang selanjutnya akan membawa telur ini masuk ke rak-rak dan mengangkutnya ke ruang pengemasan. Kemudian, telur-telur ini akan dicuci dan dibersihkan. Setelah dibersihkan, telur-telur ini akan diperiksa dari kerusakan secara manual oleh para pekerja. Kemudian, telur-telur ini akan dimasukkan ke dalam wadah. Yang selanjutnya siap untuk dijual dan didistribusikan ke konsumen. Telur adalah salah satu bahan makanan hewani yang kaya akan protein. Selain mudah didapat, telur juga mudah diolah menjadi bermacam-macam jenis masakan. Oleh karena itu, telur menjadi salah satu bahan makanan kesukaan hampir seluruh penduduk di dunia, tak terkecuali bagi orang Jepang. Jepang masuk ke dalam 3 negara yang paling banyak mengkonsumsi telur,
Di Jepang, telur biasanya disajikan di berbagai jenis masakan seperti tamago kake gohan, omurice, puding, dan banyak lagi. Namun hal yang menarik dari olahan telur di Jepang adalah fakta bahwa orang Jepang juga mengkonsumsi telur secara mentah. Hal ini tidak biasa karena memakan telur mentah bukan sesuatu yang wajar di negara lain. Terlebih lagi, mengkonsumsi telur mentah memiliki resiko terkena infeksi salmonella atau bakteri lainnya. Bakteri ini bisa menembus cangkang telur dan masuk hingga ke bagian putih telur. Infeksi salmonella bisa memicu kejang, mual, muntah, diare, bahkan kematian. Lalu bagaimana orang Jepang mengatasi fakta ini? Ada dua faktor utama penyebab telur-telur mentah di Jepang dapat terbebas dari bakteri salmonella. Pertama, karena proses peternakannya. Dan kedua, karena faktor pengolahan dan kontrol kualitasnya. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian melihat proses pengolahan telur-telur di Jepang hingga terbebas dari bakteri berbahaya dan aman untuk dimakan secara mentah. Seperti kemasan telur pada umumnya, telur di Jepang juga dikemas dalam kemasan plastik sesuai berat ukuran telur, sehingga telur terlihat menjadi sangat seragam. Ini adalah pemandangan umum di Jepang. Walau begitu, telur di Jepang mungkin adalah salah satu telur yang melalui proses terpanjang sebelum akhirnya mereka siap dijual ke toko-toko swalayan. Proses pengemasan telur dari peternakan ayam petelur hingga packaging melibatkan banyak teknologi komputerisasi yang canggih. Telur-telur dari peternakan akan dilewatkan melalui conveyor untuk mulai tahap pembersihan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran di permukaan cangkang telur. Berikutnya, telur ini akan bergerak di sepanjang roller conveyor yang akan membuat telur-telur ini berbaris sehingga semuanya mengarah ke arah yang sama. Selanjutnya, telur-telur ini akan dimandikan dengan air ozon yang mendidih yang akan membunuh bakteri di permukaan. Sementara sikat plastik berputar pada bagian bawah akan menyapu kotoran yang masih tersisa. Berikutnya, cangkang akan diperiksa apakah masih ada sisa kotoran. Lampu otomatis berwarna merah dan biru memungkinkan sensor komputer mengidentifikasi dengan tepat apakah masih terdapat kotoran pada cangkang telur. Mesin selanjutnya akan memeriksa apakah terdapat retakan pada cangkang telur. Mereka akan menggunakan palu kecil yang mengetuk dengan lembut di 16 titik berbeda saat telur menggelinding di sepanjang sabuk conveyor. Perbedaan suara antara ketukan akan dianalisis oleh komputer, dan suara ini memungkinkan komputer mendeteksi retakan bahkan lebih kecil dari rambut yang dapat dilihat oleh manusia. Cara ini terbukti 95% efektif untuk melakukan pengecekan retakan kasat mata. Pemeriksaan berikutnya dilanjutkan dengan sterilisasi tanpa sinar ultraviolet. Setiap bagian dalam telur akan diperiksa dengan panjang gelombang cahaya yang berbeda untuk mengidentifikasi benda asing atau bercak darah di dalam telur. Dalam pemeriksaan ini, beberapa telur akan ditolak dan tidak lolos pemeriksaan. Ini adalah salah satu telur yang tidak lolos pemeriksaan di mana setelah dibuka terdapat bercak darah yang membeku di dalam telur. Proses dari pencucian hingga pemeriksaan keselamatan memakan waktu hanya 10 menit. Akhirnya, telur-telur yang lulus inspeksi dan kontrol kualitas akan dibagi menjadi 6 tingkatan yang berbeda, terdiri dari berat 40 hingga 76 gram. Jalur ini dapat menghasilkan 33 telur kemasan setiap detiknya. Teknologi ini lebih maju dibanding dimanapun di dunia. Mesin ini memungkinkan untuk menangani benda sehalus telur
dengan kecepatan dan presisi yang luar biasa. Perlu kalian tahu, telur yang dijual di Jepang terdapat cap dan keterangan tanggal yang baik untuk dikonsumsi mentah atau setengah matang dalam kemasan. Menurut Japan Egg Producer Association, telur yang sehat yang telah disimpan dengan aman untuk dimakan mentah dapat bertahan selama 16 hari setelah ayam bertelur di musim panas dan 57 hari di musim dingin. Lebih dari itu, telur harus dikonsumsi dalam kondisi dimasak. Produksi telur di Jepang yang terkenal dengan standar kualitas dan kebersihan yang tinggi ini menyebabkan beberapa negara kesulitan ekspor telur ke Jepang. Memakan telur mentah yang dicampur dalam semangkok nasi sangat populer di Jepang. Dan berkat teknologi dan standar yang ketat, konsumsi telur mentah ini menjadi sangat aman di Jepang. Walau burung satu ini tidak mudah ditemukan di Indonesia, namun pasti kalian tidak asing dengan burung satu ini. Ya, burung ini dikenal dengan nama burung unta. Salah satu dari 5 burung yang masuk keluarga burung namun tidak bisa terbang. Meskipun burung unta tidak bisa terbang, namun mereka adalah pelari yang sangat gesit dan dapat mencapai kecepatan hingga 70 km per jam, yang menjadikannya pelari darat tercepat yang menggunakan 2 kaki. Kakinya yang panjang dan kuat tidak hanya membantunya baik dalam berlari, tetapi mereka juga menggunakannya untuk melindungi diri dari predator dengan menendangnya. Walau berasal dari Afrika, tetapi kini burung unta hampir dapat ditemukan di banyak negara, terutama negara-negara yang membudidayakan burung satu ini, termasuk di Indonesia. Peternakan burung unta cukup banyak digemari karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, serta permintaan yang stabil. Hampir semua bagian burung unta dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi. Telurnya misalnya, telur burung unta yang besar hampir sebanding dengan 24 hingga 30 telur ayam. Selain isinya, cangkang telur burung unta juga banyak dimanfaatkan menjadi hiasan yang bernilai. Ditambah lagi dengan daging burung unta, kulit dan bahkan bulunya memiliki pangsa pasarnya sendiri. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses peternakan burung unta dari berbagai belahan dunia.
Dari sekian peternakan burung unta dari berbagai negara, termasuk Amerika dan Australia, Afrika Selatan masih menjadi peternakan yang menghasilkan burung unta terbesar di dunia secara jumlahnya. Dalam beberapa fase peternakan seperti proses penetasan dan juga pengolahan, mereka telah menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Salah satu hal penting yang harus peternak burung unta sediakan adalah kondisi kandang burung unta yang luas. Hal ini karena burung unta termasuk burung yang aktif dan juga memiliki ukuran tubuh yang besar dan tenaga yang kuat. Kondisi kandang yang cukup besar akan dapat memberikan kesempatan bagi burung unta untuk mengekspresikan perilaku alaminya, seperti berjalan-jalan, mencari makanan, dan berinteraksi dengan lingkungan. Berikutnya adalah pemilihan bibit unggul burung unta untuk menghasilkan telur. Pekerja akan memilih burung unta untuk dijadikan indukan yang memiliki catatan kesehatan yang baik dan bebas penyakit. Selain itu, ciri fisik unggul seperti lincah, aktif, dan memiliki bulu yang mengkilap juga menjadi pedoman pemilihan ini. Burung unta termasuk hewan yang memiliki kecenderungan memiliki ikatan pasangan yang baik. Mereka kebanyakan setia satu sama lain dan bekerja sama dalam merawat telur dan membesarkan anaknya. Sehingga pekerja hanya perlu mengumpulkan indukan-indukan terbaik dalam kandang dan membiarkan mereka melakukan ritual tarian kawin mereka untuk memilih pasangan masing-masing. Setelah musim kawin selesai, biasanya burung unta mulai bertelur sekitar 2 minggu hingga 1 bulan, tergantung beberapa faktor dan kondisi lingkungan. Setelah burung unta mulai bertelur, pekerja akan melakukan salah satu pekerjaan yang berbahaya, yaitu mengumpulkan telur-telur burung unta. Telur-telur ini akan dibawa untuk dimasukkan ke mesin inkubator. Hal yang menarik dari mesin inkubator telur burung unta tentu adalah ukurannya yang jumbo. Hal ini karena telur yang harus mereka tetaskan adalah telur terbesar di dunia yang dapat mencapai 1,4 kg dengan panjang sekitar 15 cm yang dapat setara 24 telur ayam. Jika telur ayam dapat menetas setelah 20 hingga 21 hari, telur burung unta membutuhkan waktu 42 hari hingga telur-telur ini mulai menetas. Suhu di dalam inkubator akan dipertahankan pada suhu ideal, yaitu 37,5 derajat Celcius hingga 38 derajat Celcius. Kelembaban idealnya adalah 60 hingga 70%. Rak-rak telur ini akan memiringkan ke arah bergantian 3 kali sehari untuk memastikan embrio berkembang secara merata. Di hari ke-41 mendekati hari penetasan mereka, telur burung unta akan dipindahkan ke tempat khusus penetasan di tempat yang datar dan luas dengan suhu yang dijaga. Berikutnya, anakan burung unta yang baru menetas akan dikumpulkan dalam satu kandang kamar bayi, di mana kehangatan kandang akan dijaga. Mereka juga diberikan pakan khusus yang lembut dan mudah dicerna dengan akses minum bersih 24 jam. Setelah mereka berumur 2 hingga 3 minggu, mereka baru diberikan akses keluar kandang. Seperti halnya spesies burung lainnya, burung unta juga mengalami masa ganti bulu saat mereka tumbuh dewasa. Ketika anak burung unta masih kecil, warna bulunya sangat mirip dengan anak bulu burung emu. Bulu ini mulai mengalami perubahan dari bayi ke bulu dewasa saat mereka mulai berusia 9 hingga 18 bulan. Burung unta biasanya diberi makanan yang terdiri dari campuran biji-bijian, sayuran, dan protein. Biji-bijian seperti jagung, gandum, dan sorghum biasanya menjadi bagian utama dari makanan burung unta.
dan disajikan sebagai campuran dalam makanan burung unta secara langsung. Sementara sayuran dan protein akan dicampurkan menjadi adonan dan dibuat menjadi pelet, baru kemudian diberikan ke burung unta. Setelah burung unta berganti semua bulu semunya menjadi bulu sejati, mereka akan membutuhkan kandang yang lebih luas dan nyaman untuk aktivitas mereka yang lebih aktif, yang suka mengeksplor di lingkungan mereka. Selain menyediakan makanan dan minuman secara teratur, pekerja juga harus memantau tanda-tanda stres atau penyakit. Sehingga akses area kandang sering diperketat dalam beberapa peternakan burung unta. Selain dimanfaatkan daging, telur, kulit, dan bulunya, peternakan burung unta seperti ini juga dapat menjadikan peternakan ini menjadi objek wisata bagi banyak orang sebelum musim panen tiba. Selain menawarkan orang-orang untuk berkunjung dan berkeliling peternakan, pekerja juga sering menawarkan paket sensasi mengendarai burung unta, bahkan untuk balapan burung unta untuk sekedar wahana hiburan. Walau begitu, mengendarai burung unta harus benar-benar didampingi oleh para staf ahli untuk meminimalisir cedera. Burung unta mencapai kematangan seksual dan mulai bertelur setelah berumur 2 hingga 3 tahun. Pada usia ini, burung unta jantan biasanya akan memiliki ukuran dan warna yang lebih mencolok untuk menarik pasangan. Sementara burung unta betina sudah siap untuk bertelur dan memulai proses reproduksi. Namun, untuk peternakan burung unta yang mengkhususkan diri untuk produksi dagingnya, mereka dapat memanen burung unta pada umur 18 hingga 24 bulan. Sementara bulu burung unta dapat dipanen 6 hingga 8 bulan sekali, baik untuk bulu halus maupun bulu sejati. Hal yang menarik dari usaha burung unta adalah kenyataan bahwa hampir semua bagian tubuhnya memiliki nilai komersial. Beberapa bagian burung unta yang umum dimanfaatkan sebagai kerajinan meliputi bulu sejati, bulu halus, cakar, dan juga kulit burung unta. Kulitnya yang kuat dan tahan lama dapat digunakan untuk membuat tas, dompet, sepatu, dan aksesoris lainnya. Sementara telurnya yang besar dan kokoh sering dibuat kerajinan dekorasi rumah dan karya seni dengan menghias dan mengukir kulit telur ini. Dan kekurangan beternak burung unta dan paling utama adalah kenyataan bisnis peternakan ini sangat mahal, baik pada modal awal untuk bibit atau kebutuhan kandang yang luas, terlebih lagi untuk ongkos operasional dan perawatannya. Di beberapa daerah, bahkan mungkin memerlukan izin khusus untuk beternak burung unta.